Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Rizak dari Razaker. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu nih yang baru banget kejadian tahun ini setelah bertahun-tahun organisasi ini berdiri dan gak pernah terjadi, yaitu dualisme kekuasaan Kadin. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, Kadin itu apa sih? Kadin itu singkatan dari Kamar Dagang Industri Indonesia. Jadi Kadin Indonesia itu didirikan tanggal 24 September 1968 sebagai satu-satunya induk organisasi usaha di Indonesia. Dan Kadin sendiri itu menaungi asosiasi-asosiasi bisnis di seluruh pelosok negeri serta menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, terus apa sih? Ini kejadian apa sih kok bisa ada dualisme kekuasaan? Nah, jadi adanya internal nih, masalah internal di Kadinnya dulu. Jadi ada dua ketua. Ketua pertama itu ada Pak Arsyad Rashid, ketua Kadin periode 2021 hingga 2026. Tapi sebelum sampai 2026, tiba-tiba diadakannya Munaslup atau Musyawarah Nasional yang akhirnya itu menetapkan Anindya Bakri sebagai pimpinan Kadin atau ketua umum Kadin. Nah, ini siapa sih mereka berdua? Jadi kita bedah dulu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai Pak Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuningrat atau kita kenal dengan Pak Arsyad Rashid yang saat ini berstatus sebagai Ketua Umum Kadin sebelum adanya Munaslup. Jadi Pak Arsyad Rashid itu lahir di Jakarta 16 Maret 1970. Beliau itu memiliki perusahaan yang kita mungkin kenal ya, Indika Energy dan Red Planet Indonesia. Lalu beliau ini kalau secara pendidikan itu tahun 1990 dia Computer Engineering di University of Southern California. Lalu tahun 1993 itu di Business Administration Pepperdine University. Secara karir beliau itu mulai sebagai Grup CEO PT Indika Energy atau akhirnya beliau jadi Presiden Direktur Indika Energy. Sebelumnya sih beliau inilah sempat bekerja dulu, sempat punya usaha lain. Cuman yang dalam beberapa tahun terakhir yang kita kenal banget tuh pas beliau jadi Presiden Direkturnya PT Indika Energy. Terus beliau juga itu sempat jadi wakil presiden direktur atau grup CFO PT Indika Energy juga. Terus beliau juga itu tahun 2021 ditetapkan sebagai ketua umum Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Lalu beliau itu sempat jadi ketua ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC itu tahun 2023. Dan beliau juga ketua umum PB Perpani 2023 hingga 2027. Nah, sedangkan satunya lagi, ketua Kadin satunya lagi yang menang melalui Munaslup tahun ini itu Pak Anindya Novian Bakri atau kita mungkin kenalnya ini adalah anaknya Pak Abu Rizal Bakri ya teman-teman. Jadi beliau itu lahir di Jakarta 10 November 1974. Beliau punya perusahaan Bakri and Brothers, lalu VKTR Teknologi Mobilitas, dan Visi Media Asia atau kita kenalnya sebagai ANTV. Pendidikan beliau itu tahun 96, dia adalah Industrial Engineering di Northwestern University, Illinois. Lalu tahun 2001, Master of Business Administration di Stanford Graduate School of Business. Tahun 96, beliau itu menjadi investment banker di Salomon Brothers. Lalu 97 sampai 99 menjadi komisaris utama, Deputy COO dan Deputy Managing Director PT Bakri and Brothers. Lalu tahun 2013 hingga 2016 komisaris utama PT Bakri Telekom Tbk. Lalu 2016 sampai 2022 Presiden Director PT Bakri Global Ventura. 2019 hingga sekarang Direktur Utama dan CEO PT Bakri and Brothers Tbk. Lalu 2022 hingga sekarang Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. Nah, kronologinya gimana sih? Kok bisa sampai dua orang ini head to head jadi ketua umum Kadin, teman-teman? Jadi pada Sabtu 14 September, Anindya Bakri terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Kadin.
Padahal Kadin masih memiliki Arsyad Rashid sebagai ketua umum periode 2021 hingga 2026. Artinya saat ini Kadin memiliki 2 ketua umum. Nah, awalnya ini Kadin daerah itu mengajukan munaslup. Jadi pada Jumat 13 September, sejumlah ketua Kadin provinsi datang ke kantor Kadin di Jakarta untuk mengusulkan munaslup. Namun saat itu tidak diungkapkan jika terdapat agenda pergantian ketua umum. Malam harinya, pengurus Kadin Pusat melakukan siaran pers yang mengatakan munaslup tersebut bertentangan dengan ADART karena munaslup hanya dapat dilakukan jika ada pelanggaran, lalu munaslup harus diajukan minimal setengah jumlah provinsi Kadin. Ini jadi munaslup dadakan. Jadi besoknya, 14 September, munaslup tetap diadakan di Hotel Saint Regis Kuningan, Jakarta. Bahkan sempat beredar surat undangan yang ditandatangani oleh Haji Muhammad Iqbal sebagai ketua pengarah dan Bayu Priawan Joko Sutomo sebagai ketua pelaksana munaslup Kadin 2024. Di sisi lain muncul juga surat instruksi untuk tidak menghadirinya ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Kadin Pak Yuki Nugrahawan Hanafi. Nah, Pak Anindya Bakri akhirnya terpilih secara aklamasi. Walaupun demikian, munaslup tetap dilaksanakan secara tertutup. Hasilnya pengusaha Anindya Bakri, putra dari pengusaha Abu Rizal Bakri yang merupakan satu-satunya calon yang diusung, terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi. Pemilihan ini pun memunculkan polemik lantaran Ketua Umum Kadin saat itu Pak Arsyad Rashid seharusnya masih menjabat hingga 2026. Dan ini sempat dinyatakan bahwa hasil munaslup bukanlah kudeta. Anindya Bakri membantah adanya kudeta dan menyebut munaslup tersebut dilakukan sesuai ADART. Terlebih, bukan dirinya yang mengajukan diadakan munaslup, melainkan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Bahkan beliau ini menyatakannya gini, pernyataannya, jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan ADART dan kemarin sudah berjalan. Pak Anindya Bakri sendiri yang ngomong waktu hari Minggu 15 September. Dan Pak Arsyad Rashid itu akan mengambil langkah hukum. Jadi Pak Arsyad Rashid itu mengatakan akan mengambil langkah hukum. Dia juga menyebutkan sebanyak 21 dari 35 Kadin tingkat provinsi menolak tegas munaslup ini. Selain itu, Pak Arsyad juga mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Pernyataan beliau pada 15 September itu bilang, selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dan karena tadi Pak Arsyad menyurati Presiden Jokowi juga akhirnya merespon. Presiden Jokowi sendiri meminta agar kisruh dualisme kepemimpinan Kadin ini diselesaikan secara internal. Beliau bilang kayak gini, ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin, jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Jadi buat teman-teman gimana nih? Ini baru pertama kali kejadian teman-teman semenjak 1968 organisasi ini didirikan. Ribut antar pengusaha yang sangat kaya di Indonesia. Dan dualisme kepemimpinan ini yang ya cenderung ada juga isu kecurigaan masalah politiknya juga, karena memang Pak Arsyad Rashid itu memang kemarin itu di kubu 03 teman-teman waktu Pilpres 2024 ini. Apakah mungkin itu penyebabnya? Gak tahu juga, tapi yang jelas ya mudah-mudahan ini cepat selesai, karena kalau orang sepengaruh mereka ribut takutnya berpengaruh ke ekonomi secara makro ya teman-teman. Mungkin gitu aja kali yang pengen saya ceritakan di video kali ini. Jadi tuliskan pendapat kalian mengenai dualisme kekuasaan Kadin ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.